Halo semua, saya Tirsa Fentahan, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang psikologi lagi, jadi saya harap teman-teman tidak bosan ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang sebuah kasus klinis yang cukup terkenal di dunia, yaitu kasus kepribadian ganda dari Chris Sizemore. Kita langsung ke videonya saja ya. Nah teman-teman, kita kenalan dulu ya sama Chris Sizemore ini. Jadi Chris Sizemore ini lahir pada tanggal 4 April 1927 dari pasangan yang bernama AC dan Zuline Hastings Costner di Edgefield, South Carolina, dan wafat pada tanggal 24 Juli 2016. Nah teman-teman, Chris ini memiliki seorang putri dari pernikahan pertamanya dan seorang putra dari pernikahan keduanya. Jadi perlu diketahui, Chris ini tuh dia menikah 2 kali. Chris Sizemore ini dia menjadi salah satu orang Amerika yang paling terkenal pada tahun 1950-an, tetapi dengan nama yang disamarkan, setelah para psikiater Georgia itu menerbitkan kisah hidupnya mengenai kepribadian gandanya sebagai The Three Phases of Eve, yang mengejutkan dan yang paling laris. Teman-teman, Chris ini juga menulis bukunya sendiri, yaitu yang berjudul A Mind of My Own pada tahun 1989, di mana di dalam buku itu dia menceritakan tentang integrasi kepribadiannya dan hidupnya sesudahnya. Oke, kita masuk di latar belakang Chris Sizemore. Dalam kasus Chris Sizemore, fragmentasi dalam pikirannya itu dimulai ketika dia masih berusia 2 tahun ya teman-teman, setelah dia menyaksikan serangkaian insiden mengerikan, termasuk ibunya yang terluka parah dalam kecelakaan dapur, kemudian pemakaman bayi, kemudian terseretnya mayat dari selokan, dan seorang pria yang sedang dipotong setengah oleh gergaji pabrik kayu. Nah, ketika Chris ini semakin besar, ia tuh sering dihukum teman-teman karena tindakan ketidaktaatannya atau kekejaman yang ia juga tidak ingat bahwa ia tuh pernah melakukannya. Kemudian kita masuk pada kepribadian-kepribadian yang dimiliki oleh Chris Sizemore. Nah teman-teman, Chris ini dia tuh mengaku bahwa dia memiliki lebih dari 20 kepribadian. Jadi Chris ini memiliki beberapa kepribadian yang berbeda, seperti kurang ajar, lancang, dan juga sopan. Stephen dan Cleckley menjuluki diri provokatif Chris sebagai Black Eve, sementara kepribadian yang dominan tenang itu sebagai White Eve. Nah teman-teman, Stephen dan Cleckley ini itu mereka yang pertama kali mendiagnosis bahwa Chris Sizemore ini memiliki kepribadian ganda. Black Eve ini pernah mencoba untuk mencekik anak Chris yang berusia 2 tahun yang memimpinnya untuk mencari bantuan psikiater untuk pertama kalinya. Sementara White Eve ini tuh suka membaca, tapi kalau Black Eve ini tuh lebih suka menghabiskan waktunya di bioskop dan klub malam ya teman-teman. Nah, dalam The Three Phases of Eve, Stephen dan Cleckley itu menggambarkan upaya mereka untuk mendorong munculnya kepribadian-kepribadian Chris, dan akhirnya muncullah dominasi Jane yang ketiga, yaitu kepribadian yang lebih mampu. Kemudian muncul juga kepribadian The Purple Lady, yang ketika Chris berusia 46 tahun, tapi merasa dirinya itu berusia 58 tahun karena menderita sakit sendi dan rambutnya juga keabu-abuan. Kemudian muncul juga nih The Strawberry Girl teman-teman. Dia ini berpikir dirinya tuh berusia 21 tahun, yang pergi bertelanjang kaki dan hanya memakan strawberry. Pada 1970, keluarga dari Chris Sizemore ini pindah ke Fairfax, Virginia, di mana dia akhirnya membuat kemajuan di bawah perawatan Tony Sitos, ahli terapi ke-8-nya. Selama 4 tahun mereka ini bekerja untuk menyatukan kembali berbagai saudara psikisnya untuk membentuk kepribadian yang koheren. Keseluruhan, Chris ini memperkirakan bahwa sekitar 20 kepribadian yang berbeda itu muncul lebih dari 40 tahun, tetapi dia sendiri tidak memiliki bantuan profesional sampai usianya itu 24 tahun, ketika didiagnosis
didiagnosis dengan skizofrenia atipika. Nah teman-teman, dari berbagai kepribadian yang muncul pada Chris Sizemore itu, mereka tuh memiliki berbagai keterampilan yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengemudi, sampai ada juga yang bisa menjahit. Kemudian sebelum Chris Sizemore ini meninggal pada tahun 2016 silam, dia ini sudah sering menjadi pembicara-pembicara atas nama orang-orang yang memiliki penyakit mental, dan dia juga menjadi pelukis figuratif yang berprestasi.